Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Dari berkah menuju jannah. Usai Ramadan, jadilah muslim panutan, menjaga hablum minannas setelah saling bermaafan. Sebelumnya, di segmen sebelumnya kita menjaga hablum minallah. Nah sekarang kita juga harus menjaga hablum minannas setelah kita saling bermaafan. Akan dikaji oleh Umi melalui tausiah setelah ini. Tapi sebelumnya Umi akan menjawab dulu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Mungkin ini pertanyaan Anda nih pemirsa Setia BTV dimanapun Anda berada. Yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @rania.anjani. Assalamualaikum Ustazah Lulung. Salam. Mungkin ini pertanyaan tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi semoga Ustazah Lulung berkenan menjawab. Izin cerita sedikit ya. Saya dijodohkan oleh orang tua, ya. Saya dijodohkan oleh orang tua dengan pria yang saya tidak cinta. Saat itu ibu bapak meyakinkan saya kalau pria itu adalah yang terbaik buat saya, kata bapak. Walaupun tidak kaya, tapi dia punya pekerjaan yang jelas dan beriman. Karena saya anak tunggal dan tidak mau mengecewakan bapak ibu. Akhirnya saya pun menikah. Tahun berganti, kehidupan rumah tangga saya diuji Ustazah. Suami saya tiba-tiba kena PHK dan saya melahirkan anak yang mohon maaf butuh perhatian khusus ya karena memiliki kelainan. Kan katanya salah satu wujud dari hablum minallah adalah ikhlas dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur saya belum bisa menerima takdir yang sangat pilu ini. Mohon pencerahannya Ustazah agar keraguan saya terhadap Allah bisa sirna. Terima kasih Ustazah. Silakan Umi. Saya agak mikirin sedih ya. Sedih Umi. Udah di PHK, kemudian punya anak yang berkebutuhan khusus, special need. Gimana cara hablum minallah? Sebagai wanita kan kita sedih ya Besti ya. Bisa nggak ya aku ngomong sama Allah lagi kata hablum minallah? Kalau gitu kita jawab, Besti. Besti. Buat yang bertanya, Masya Allah tetap sabar, tetap kuat ya. Berarti kita dijodohin nih. Dan kita nurut, pahalanya udah dapet tuh. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika sudah nurut sama orang tua, kemudian saya menikah dan baik-baik saya, ternyata di pernikahan ini, dalam pernikahan ini ternyata suami saya di PHK. Sedih dong. Siapa coba yang gak sedih? Besti sedih gak? Kalau suami gak kerja? Tapi ingat, rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau gaji bulanan, kalau rezeki itu setiap saat. Jadi yang pertama, dia udah dapat pahala tuh dijodohin, dia mau. Kedua, dia nerima nih suaminya di PHK. Yang ketiga, ternyata Besti pemirsa, ternyata anak yang dilahirkan ternyata spesial need, berkebutuhan khusus. Gimana nih kalau kita jadi dia, kayaknya kita sedih ya. Berarti nih Besti yang nanya nih termasuk kuat loh. 3 dapat pahala, nurut sama orang tua, menerima PHK-nya suami, dan menerima yang namanya anak diberikan oleh Allah sebagai amanah, ternyata lebih istimewa daripada anak yang lain. Gimana caranya? Tapi saya seuzon sama Allah. Katanya saya harus berhablum minallah, tapi ternyata saya kenapa diuji? Yang pertama, mau tahu aja apa mau tahu banget? Salah ya. Kita jangan ketawa di atas penderitaan orang ini, teman kita lagi sedih nih. Yang pertama, Allah di dalam hadis qudsi Rasulullah telah bersabda, innallaha iza ahaba abdan yusib minhu. Allah kalau dicinta sama seorang hamba langsung dikasih yang namanya cobaan dan ujian. Jadi buat Besti yang tadi bertanya nih, Masya Allah tabarakallah, Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah sama kita berbeda dengan cintanya manusia sama manusia. Kalau Akyu cinta sama kami cinta sama Akyu, kita saling memberi. Iya gak coy? Anda ngasih, ente ngasih, namanya cinta. Tapi kalau cinta sama hambanya, yusib minhu, dia dikasih ujian dan cobaan. Yang kedua, gimana nih saya akhirnya ngeluh. Saya kan kepengen hablum minallah lagi sama Allah. Yang ngeluh mah wajar. Dalam surat Al-Baqarah 214 dinyatakan apa? Sesungguhnya Rasulullah wallazina amanu ma'ahu, Rasulullah juga pernah diguncang dengan cobaan. Bahkan orang beriman bersamanya juga digoncang dengan cobaan dan segala macam bala bencana. Astagfirullahaladzim pokoknya deh.
Hatta zulzilu, sampai hatinya goncang, sedih. Ya Allah, ya Allah, kenapa sih gue diginin banget ya Allah. Udah suami di PHK, mana anak kayak begini. Padahal aku udah nurut sama orang tua, kok kayak gini banget sih ya Allah. Pengen nangis. Saya juga pengen nangis dengarnya Bu. Merinding saya. Saya nggak tahu dia bisa kuat nggak seperti Besti yang tadi nanya. Maka yang kedua ketika dinyatakan Allah cinta sama dia, kemudian yang kedua apa di sini nyatakan kamu tuh istimewa. Lihat Asiyah binti Mazahim, gimana gak jahatnya itu Fir'aun. Tapi dia tetap sabar, dapat rumah di surga. Jadi kita jangan sampai hablum minallah kemudian kita lupa juga hablum minanas. Ingat, anak adalah titipan. Kita maafkan keadaan kita maafkan. Kenapa? Kita menjaga hablum minanas setelah saling bermaafan itu adalah ada di hati kita. Maafin orang tua kita mungkin yang menjodohkan kita. Maafin keadaan kita. Maafin mungkin pasangan kita yang di PHK. Jadi gimana caranya biar kita bisa berhablum minanas walaupun kita sudah melewati Ramadan? Saling bermaafan. 1. Dalam surat An-Nisa. Jeng jeng jeng. Kok pada tegang nih? Kata surat An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhunna asa ayajal fi khairan kasiro. Kalau kamu benci dengan keadaannya, benci dengan yang namanya mungkin pasangan kamu, benci dengan seseorang yang mungkin belum kamu maafkan, di balik kekurangan-kekurangan mereka ada banyak kelebihan yang baik. Contoh nih, sebenarnya kesel nih Umi nih sama suami nih ya. Kesel, kenapa sih dia begini, begitu. Kekurangannya mulai kita cari. Hati kita udah maafin. Maka kata surat An-Nisa tadi, ingat kalau kamu punya pasangan yang kekurangannya banyak, kita juga banyak kurangnya. Jangan ngeliat kekurangan suami aja. Kita juga banyak kekurangan. Tapi kan kita juga banyak kelebihannya. Dia juga banyak kelebihannya. Jadi biar kita tetap bermaaf-maafan dalam berhablum minanas. 1, kalau kita menjaga tali silaturahim, kita dikasih rezeki yang banyak. Man yuridillahu bi khairon, barang siapa yang kepengen dia itu baik, maka baik apanya? Yaitu baik silaturahminya, baik rezekinya, yunsa'a fi asarihi, baik dalam hubungannya, wa yubsatu fi rizqihi, berkah rezekinya, maka falyasil rahimah, jaga silaturahmi, hablum minannas. Yang kedua, aku udah hablum minannas, udah silaturahmi, tapi dia masih kayak begitu. Udah, kita jangan kayak dia. Tadi kita udah ngomong, dia baik, kita baik. Dia jahat, kita tetap baik. Kan kita bidadari. Bisa gak coba ya? Kamu baik, aku baik. Coba. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Aku tetap baik. Gini, kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Gitu. Ada yang bisa gak? Coba. Kamu coba. Kamu baik, aku baik. Coba. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Hehehe. Berarti Besti ngedengerin juga nih. Iya. Jadi apa sih arti hablum minanas Mi? Hablum minanas itu hubungan kita antar sesama manusia. Sebagaimanapun, bagaimana keadaannya, jangan pernah ngelihat miskin atau kaya. Jangan pernah ngelihat yang namanya itu muda atau tua. Jangan pernah ngelihat yang namanya itu muda atau tua. Jangan namanya muda atau tua. Kenceng atau kendor. Karena apa? Dalam surat 49 ayat 13, Allah telah menciptakan manusia baik laki maupun perempuan. Ya, min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kalian berbeda suku, berbeda bangsa untuk saling kenal. Oh, ini dari Cikarang, ini dari Lombok, dari Betawi, bukan untuk yang namanya kita apa sih namanya bangga-banggaan, tapi kita di sini hablum minannas. Kalau kita baik, pasti Allah kasih kita baik. Siapapun kita, gimana pun, yang penting adalah di antara kalian yang bertakwa. Jadi buat yang tadi bertanya juga nih, Umi tambahin nih ya, semoga dia tambah sabar. Karena dia lagi disayangin sama Allah. Iya. Nah kita belum tentu disayangin. Nah ini yang perlu kita ingat-ingat selalu juga Umi ya, bahwa apa yang kita rasakan, ujian apa yang kita terima, Nabi juga pernah ngalamin. Kita dikasih sakit, Nabi pernah sakit. Ya, kita dikasih lapar, Nabi juga pernah lapar. Kita dihina orang, dijelekin orang, diredain orang, Nabi juga pernah seperti itu. Nabi Bu, Nabi yang dekat sama Allah, apalagi kita. Jadi ya jangan
jangan putus asa. Putus asa. Berarti rahmat Allah. Tetap jangan buruk sangka sama Allah, tetap berbaik sangka sama Allah karena ini adalah ujian kehidupannya. Iya, dia diangkat derajatnya. Angkat derajatnya. Belum tentu ya kita ya. Betul. Sesabar dia. Amin ya robbal. Alamin, luar biasa. Baik, oke kalau gitu sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau, ibu mau saya. Ambil nih, Nirina. Terus saya ngomong sama istri saya. Iya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedah Komala dari BKMT Kecamatan Cikarang Barat di bawah pimpinan Ustazah Hajah Susilawati. Iya, ada keponakan saya yang menikah dengan seorang duda yang pernah punya istri dan anak. Ya, setiap hari Lebaran itu ponakan saya itu sama suaminya selalu bersilaturahmi ke mantan istrinya. Oh, masih tersambung ya? Masih berhubungan dengan mantan istri si duda tadi. Harus terjalin silaturahmi dan maaf-maafkan gitu. Jadi tapi setelah silaturahmi itu terdengar omongan yang tidak enak dari mantan istrinya. Seperti apa itu omongannya, ucapannya? Ya, yang gosip-gosip gitulah. Pokoknya yang tidak enak didengar aja. Gitu. Tidak enak didengar. Tapi ibu pernah dengar? Enggak. Kok bisa tahu nggak enak didengar? Ya kan cerita dari ponakan saya. Oh, seperti itu. Baiklah kalau gitu. Terus Bu? Iya. Jadi pas setelah itu keponakan suami saya itu sudah tidak mau lagi bersilaturahmi Lebaran. Ponakan ibu yang cowok nih. Ponakan saya kan yang perempuan. Nah suaminya itu jadi udah nggak mau silaturahmi lagi sama mantannya karena suka dengar ocehan yang tidak mengenakan. Ya. Terus bagaimana? Apakah sikap suami keponakan saya itu bisa merusak hubungan hablum minanasnya? Ya. Karena dia nggak mau lagi datang. Karena nggak mau datang lagi sudah baik gitu. Pada saat hari Lebaran. Iya. Apakah itu sudah merusak hablum minanas? Iya. Iya, itu saja. Iya. Ya. Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Gimana katanya tadi? Punya ponakan. Kawin sama duda. Pasti sering silaturahmi ke mantannya. Tapi mantannya si duda itu istri dari ponakannya berkata yang tidak enak didengar. Saya tanya pernah dengar nggak? Enggak. Kok tahu nggak enak didengar? Iya. Berarti kan artinya pernah dengar ya? Iya benar. Iya, tidak enak didengar. Nah karena tidak enak didengar, males. Akhirnya tuh suaminya nggak mau lagi silaturahmi ke mantannya nih, misalkan mantannya. Nggak mau silaturahmi lagi lah. Yaudah. Apakah saya memutuskan silaturahmi ini termasuk yang tidak menjalin hablum minanas? Seperti itu Umi. Dari tadi dong ngomongnya. Pak ini kan dijelasin dulu. Baik Bang Bedu, terima kasih. Besti. Besti. Ini perempuan Masya Allah ya. Dia menikah dengan seorang duda. Dudanya pun masih diizinin untuk bersilaturahmi sama mantan. Karena bukan sama mantannya sebenarnya. Dia kepengen biar anaknya ketemu sama si istrinya, ketemu sama bapaknya, kan begitu ya. Pasti kan si istri yang tadi itu yang di sini nih kan, pasti juga punya anak dong. Nih anaknya nih. Kan? Masih tua banget anaknya. Ini subhanallah, ini Masya Allah tabarakallah, seorang wanita yang keren banget. Satu, dia tetap menjalin tali silaturahim sama keluarga walaupun mantan. Yang kedua, emang boleh kayak begitu. Rasulullah ketika menikah dengan Aisyah tidak pernah putus hubungan dengan Khadijah. Tidak pernah putus hubungan dengan Saudah, selalu menjalin. Bahkan sampai ya yang namanya Aisyah dulu anha cemburu. Ya Allah, kok jadi Khadijah enak banget ya, walaupun beliau tidak ada tapi tetap dikenang. Kan gitu ya. Ini berarti sudah mencontoh istri-istri Rasulullah. Ketika di dalam keikhlasan bersilaturahmi, ini ujian. Buat yang bertanya, ini ujian sayang. Nih ibu ya, buat ibu nih yang nanya, ujian kenapa? Setiap perbuatan baik pasti ada pendengkinya. Syaitonir rajim. Bukan ente. Sono. Syaitonir rajim. Ini saya banget ini begini.
Nggak maksudnya nunjuk gitu ya. Iya. Karena apa? Setan itu artinya syatona bu dan anirohmah, jauh dari rahmat Allah. Maka ketika ada ujian terusin aja. Kenapa? Karena namanya silaturahim itu tidak boleh putus karena ada anak. Iya. Walaupun ada dalam pendapat Ibnu Abbas, kan silaturahmi tidak harus ketemu. Toh juga ketemunya cuma setahun sekali, kenapa sih? Biarin aja deh, kalau ada omongan gak enak gak usah ditelen. Sebagai laki-laki kan harusnya kan kuat, sebagaimana keikhlasan istrinya yang menikah dengan dia dan mau mempertemukan kepada mantan dan juga anak-anak biar ketemu sama emaknya, kan begitu ya. Jadi ini si perempuan ini keren. Tapi sayang sayang gitu ya. Beribu kali sayang kemana dong. Itu malah kemana gitu ya. Tapi sayang di tengah-tengah yang namanya ibadah ada aja ujiannya. Maka dinyatakan apa dalam hadis, ihris alama yanfa'uka, tetap berusaha berbuat baik. Wastain bila, minta tolong sama Allah. Ya Allah, kemarin kok omongannya gak enak, tolong ya Allah kasih dia hati yang lembut. Wastain bila, wala ta'jazana, jangan bersikap lemah, jangan menyerah. Kenapa? Karena anak kita, istri kita semua ada dalam silaturahmi kepada Allah. Hablum minanas dijaga. Kemudian apa? Liza asobaka kasain, jika kamu ditimpa sesuatu yang tidak enak, fala taqul lau ani kaza karena kaza. Jangan ngomong kalau ada situasi nggak enak, ngomong gini, udahlah gue nggak mau datang lagi. Coba kalau gue kagak datang, kan gue enak gak diomel-omelin. Ini gue datang, kata-kata nggak enak. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi katakanlah haza qadarullah. Ya inilah ujian dan qadarullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kalau kita ngomong coba kalau gini, coba kalau gitu, membuka perbuatan setan. Jadi yang pertama, tetap teruskan silaturahmi, walaupun kata Ibnu Abbas ada pendapat silaturahmi gak harus ketemu. Tetap aja kiriman datang, tetap mungkin bisa lewat telepon. Jadi bisa dijaga. Iya ya, apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya. That's right. Bisa video call, bisa Zoom, WhatsApp. Yang penting hubungan baik lahiriah maupun batin tidak terputus. Betul gitu, itu kan. Dia. Bisa fisik kan bisa video call. Video call daripada ketemu pada berantem. Anaknya tetap. Transfer tetap, sekolah lancar, SPP lancar, daftar ulang lancar, berkuliah lancar. Bukan begitu Besti? Iya. Karena kan katanya kalau misalkan kita bercerai, anak kita itu tetap harus diberikan tanggung jawab oleh suaminya, bapaknya ya. Benar, bapaknya. Bukan bapak sambungnya yang tanggung jawabnya. Justru bapak aslinya. Ketika misalnya bapak kandungnya nggak ada pun, yang bertanggung jawab adalah keluarga bapaknya. Jadi, ada paman, ada omnya. Iya, jadi kalau tuh duda nikah sama ibu, bawa anak, ibunya anak, saya nggak berhak tuh ngempanin anak ibu. Bukan kewajiban. Yang berhaknya ngempanin ke sono. Bapaknya yang ngempanin anak ibu. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Iya, kira-kira. Oke, tapi luar biasa lah. Wah, ibu keponakannya bisa menerima suaminya bersilaturahmi tanpa ada rasa cemburu sedikit pun ya. Tepuk tangan buat Ibu Beda. Karena ini pertanyaannya memang pertanyaannya beda ya Bu ya. Pertanyaannya memang beda ya Umi ya, nggak sama. Tanya beda. Iya. Selanjutnya setelah Ibu Beda, Ibu siapa yang mau tanya? Ibu sama. Ibu Beda. Iya silakan. Siapa yang mau nanya? Ibu Beda. Ya. Silakan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Umi. Dari siapa Ibu? Dari Ibu Neng Adel Sukaisi. Neng Adel. Cakep namanya Neng Adel. Neng Adel Sukaisi. Sukaisi. Umi ku manis. Adel mau bertanya. Boleh. Neng Adel Sukaisi membeli minyak. Cakep. Makasih banyak. Iya. Sama-sama. Kemarin tuh pas Lebaran ya, ada saudara jauh datang ke rumah. Berapa jauhnya? Berapa kilometer? Pokoknya jauh deh, lain provinsi gitu. Lain pulau masih, beda provinsi tapi ya. Iya. Oke. Padahal dia jarang ketemu tuh, sesekali gitu. Terus pada datang tuh ke rumah, kumpul kan banyak gitu. Pas Lebaran atau pas Lebaran. Pas Lebaran, oke. Gitu kan. Terus lagi kumpul, lagi ngobrol bareng, dia toel-toel tuh dikit. Toel-toel. Toel-toel. Toel-toel tuh kasih kode gitu. Kode gitu. Toelnya ngajak ke dapur. Jadi saudaranya laki apa perempuan? Laki. Laki. Toel siapa? Toelin Adel. Mbak Adel di toel? Iya, diajak ke dapur. Toel gitu. Gitu. Diajak ke dapur. Terus diajak ke dapur. Diajak ke dapur,
dia ngomong tuh, tanya, Del, pinjam duit dong gitu. Oh. Mau ngomong di depan malu. Jadi menghindari keramaian. Toel ajak dapur, pas ada ke dapur, ngomong dah. Iya. Del, pinjam duit dong Del. Iya, padahal lebaran kemarin tuh anak gua belum beliin baju. Iya, kata dia gitu. Anak gua belum dibeliin baju. Lebaran ini gua aja kemarin gak pakai baju nih, kata dia gitu. Iya, lebaran pertama tuh katanya belum beli baju. Gitu. Terus ada rasa kasihan juga gitu ya. Tapi jarang ketemu sama dia tuh, baru kali itu gitu, jarang pokoknya. Iya, jarang. Iya, jarang ketemunya. Iya, terus, jarang ketemunya. Terusnya kalau sering ketemu mah enggak gitu, jarang ketemunya. Terusnya gitu kalau sering ngutang tuh dia nggak suka ngebalikin gitu. Oh, iya. Kalau dipinjemin suka ngebalikin. Iya, padahal kasihan juga sih, udah punya anak 2 gitu ya, kerjanya serabutan. Ada yang mau bantu tapi khawatir gak balikin duit, nggak dibantu kasihan. Udah punya anak, dia kerjanya juga serabutan. Nah, terus ada ambil kesimpulan gini aja lah, dikasih THR nggak dipinjemin gitu. Dikasih doang. Dikasih doang. Berapa kasihnya? Berapa? Ya cukup lah buat beli baju sepotong. Sepotong? Sepotong Haji? Iya. 14.000 itu mau sepotong? Ya, buat anaknya tuh. Kan bantu ya. Iya, namanya kan bantu. Iya, namanya bantu. Gak usah full kan. Iya. Ya terus Umi udah dikasih tuh sama Adel. Si uang THR itu, apakah gitu perbuatan Adel itu merusak tali silaturahmi persaudaraan? Enggak gitu kan? Karena nggak ngasih minjem gitu. Iya, karena nggak ngasih minjem, takutnya dia ngerasa kok gue direndahin amat, gue pinjem kok cuman dikasih THR gitu. Gimana tuh Miku? Bagus itu. Bagus apa kagak tuh? Ya nanti dengerin jawabannya. Oh iya gitu Umi ya. Sekian ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jauh, sekalinya datang tiba-tiba pinjam duit, nggak ngasih, kagak enak, kasihan. Kerja serabutan, punya anak, dikasih pinjam takut gak bayar. Itulah yang dihadapi oleh Ibu Adel. Akhirnya dah kasih aja lah THR lah, daripada pinjam tak gak bayar. Takut jadi tersinggung, lu kok minjem lu THR sih, bagaimana sih lu? Nah ini akan dijawab oleh Umi, pertanyaan dari Ibu Adel. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Berkah menuju jannah.